Fatwa haram kripto, antara realita fatwa ulama dan dampaknya bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabi versus Newton, tempat di mana kita membahas kebenaran Islam dalam kehidupan modern. Hari ini kita akan membahas topik penting yang semakin banyak dibicarakan. Cryptocurrency, atau yang sering kita kenal dengan sebutan kripto. Apa hukum kripto menurut para ulama? Mengapa Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengeluarkan fatwa haram? Dan apa dampaknya bagi umat manusia dan perekonomian dunia? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke orang-orang terdekat Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten dakwah dan edukatif lainnya. Mari kita mulai. Segmen 1. Fatwa haram MUI dan pandangan ulama dunia. Kegiatan pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 yang dilaksanakan. Pada tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia MUI secara resmi mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram. Alasannya antara lain, 1. Mengandung gharar, ketidakjelasan. 2. Bersifat spekulatif. 3. Tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah secara syariat. Fatwa ini ditegaskan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Asrorun Niam Sholeh, yang menyatakan bahwa kripto mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Tak hanya di Indonesia, fatwa serupa juga dikeluarkan oleh Darul Ifta Mesir, yang menyatakan kripto haram karena tidak diawasi oleh otoritas resmi. Grand Mufti Turki, yang menyebut kripto sebagai alat yang tidak stabil dan rentan dimanipulasi. Majma' al-Fiqh al-Islami, organisasi konferensi Islam, juga memberikan peringatan keras terhadap penggunaan kripto sebagai mata uang. Segmen 2. Ketidakjelasan dalam sistem kripto. Mari kita renungi lebih dalam. Mengapa para ulama mengharamkan kripto? Berikut beberapa poin penting. 1. Pencipta yang tidak diketahui. Satoshi Nakamoto, nama di balik Bitcoin yang disebut-sebut sebagai penemu blockchain, sampai hari ini tidak diketahui identitas aslinya, entah sebagai individu atau organisasi. Bagaimana kita bisa percaya pada sistem yang diciptakan oleh orang yang tidak dikenal? 2. Tanpa regulator, kripto beroperasi tanpa pengawasan otoritas resmi, berbeda dengan bank sentral atau lembaga keuangan. Ini sangat mencurigakan. Jika ada yang menciptakan, semestinya ada yang menjalankan dan mengendalikan. Siapakah pihak yang mengatur permainan ini? 3. Fluktuasi harga ekstrem. Nilainya bisa naik atau turun drastis hanya dalam hitungan menit tanpa sebab yang jelas. Inilah bentuk gharar dan maisir yang dilarang dalam Islam. Ketidakjelasan, spekulasi, dan perjudian. Segmen 3. Dampak nyata kripto bagi kehidupan. Dampak negatif dari kripto bukan sekadar teori. Berikut beberapa fakta. Bangkrutnya miliarder kripto, seperti Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, yang kehilangan kekayaan miliaran dolar hanya dalam beberapa hari. Keruntuhan ekonomi kecil. Negara-negara seperti El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi mengalami instabilitas dan penolakan dari rakyat. Kasus penipuan dan pencucian uang. Ribuan kasus scam dan rug pull, penipuan kripto telah memiskinkan banyak orang. Kripto bukan sekadar teknologi, tetapi sistem ekonomi yang belum matang dan sangat berisiko. Segmen 4. Perbedaan dengan investasi non-fisik lain. Sebagian orang menyamakan kripto dengan investasi lain seperti saham, emas digital atau forex. Tapi ada perbedaan besar. Saham merupakan bagian dari kepemilikan perusahaan nyata, perusahaan fisiknya ada, produk yang diciptakan juga ada, serta diawasi oleh OJK. Emas digital di-backup oleh fisik emas yang jelas dan bisa dicairkan. Forex, meski juga fluktuatif namun masih dalam kerangka mata uang resmi negara dan diawasi. Kripto tidak memiliki underlying asset atau otoritas yang mengatur. Ini membuatnya lebih dekat dengan perjudian daripada investasi. Segmen 5, Pandangan Islam dan Solusi.
Islam mengajarkan ekonomi yang jelas, adil dan transparan. Allah berfirman dalam Al-Quran, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Solusi bagi umat Islam bukanlah terlibat dalam sistem yang abu-abu, melainkan kembali pada ekonomi syariah. Gunakan produk keuangan yang sesuai syariah, sukuk, saham syariah, emas atau koperasi halal. Islam tidak melarang kita kaya, tapi melarang kita mengambil jalan haram. Saudaraku, mari kita renungi, apakah kita ingin menukar harta kita dengan sistem yang penuh ketidakjelasan dan risiko haram? Mari kita kembali pada Islam, agama yang membawa rahmat dan kejelasan dalam setiap aspek kehidupan. Tinggalkan keraguan dan pilih jalan yang diridai Allah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menyebarkan cahaya kebenaran dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.